Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk supaya Allah mudahkan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang Degree of Comparison Part 2. Pada minggu lalu, Miss Eva sudah mengajarkan Degree of Comparison Part 1 yang membahas tentang comparative sentence. Nah, pada video ini, Miss Eva akan fokus membahas superlative sentence pada Degree of Comparison Part 2. Bedanya apa coba antara komparatif dengan superlatif? Ada yang tahu nggak? Nah, Miss Eva jabarkan gini ya gampangnya. Kalau yang komparatif, coba anak-anak ingat-ingat. Yang komparatif ini, objek yang dibandingkannya itu dua objek yang berbeda ya. Misalkan gajah dengan semut ya. Gajah dengan semut ini kan kelompok yang berbeda gitu ya objeknya. Nah, kemudian yang dibandingkannya itu apa? Besar kecilnya kan? Mana yang besar? Gajah kan? Kemudian mana yang kecil? Semut gitu. Nah, itu penggunaan comparative sentence. Nah, pada superlatif, objek yang dibandingkannya itu sesama jenisnya ya. Misalkan gajah dibandingkan dengan sesama gajah lagi, bukan dengan jenis hewan lainnya, tapi gajahnya sesama gajah ya. Sesuai dengan namanya super tuh. Kalau ada kata super biasanya identik dengan suatu yang paling bagus, yang paling wah ya, yang tiada tanding, tiada banding, pokoknya nggak tersaingi deh. Nah, itu kan superlatif ya, makna dari superlatif itu sendiri tadi. Jadi sekarang gajah yang dicari ini yang mana ya? Gajah yang paling bagus kah? Yang paling mahal gajahnya di antara gajah-gajah lainnya? Nah, itu contoh penggunaan superlative sentence. Kalau gitu, Miss Eva langsung masuk ke contoh aja ya. Seperti ini misalkan. Menurut anak-anak, siapa penyanyi wanita yang paling cantik? Kalau menurut Miss Eva sih Selena Gomez. Jadi, kalimat bahasa Inggrisnya seperti ini. Selena is the most beautiful singer. Selena adalah penyanyi yang paling cantik. Jadi, masih ada yang bisa nyaingin Selena nggak kecantikannya di antara penyanyi-penyanyi wanita? Nggak ada, karena Selena itu udah yang paling gitu ya. Sesuai dengan namanya superlatif, berarti nggak ada yang bisa nyaingin kecantikannya si Selena ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalimatnya seperti ini. Dinosaur is the biggest animal. Dinosaurus adalah hewan yang paling besar. Berarti ada yang bisa nyaingin nggak besarnya dinosaurus ini di antara hewan-hewan? Hewan apa coba? Nggak ada kan? Nah, karena si dinosaurus ini udah yang paling besar, yang super besar, sesuai dengan namanya superlatif. Baiklah anak-anak, itu tadi kurang lebih contoh penggunaan superlative sentence. Ada 7 aturan tata cara penggunaan superlative sentence. Cara yang pertama yaitu jika adjektifnya berakhiran huruf E dan hanya satu silabel, satu suku kata saat dilafalkan, maka langsung saja ditambahkan ST ya. Contohnya seperti ini, large. Tuh lihat deh anak-anak. Akhirannya huruf apa adjektifnya? Huruf E kan? Kemudian hanya satu silabel kan saat dilafalkan large. Tuh. Dirubah ke superlatif. Jadi the largest ya, yang paling luas. Oh iya anak-anak, karena ini superlatif, jadi semuanya di depan adjektif pakai the ya, ditambahkan the di depan adjektifnya. Oke, contoh yang kedua, misalkan safe, aman. Berubah ke superlatif yang paling aman, jadi the safest.
Aturan yang kedua yaitu jika adjektifnya berakhiran selain huruf E ya, kemudian hanya satu silabel saat dilafalkan, maka langsung ditambahkan EST ya. Dan ini tidak berlaku yang double konsonan. Contohnya cheap, murah. Berubah ke superlatif jadi yang paling murah, the cheapest. Nah, lihat, ini cheap itu kan berakhiran huruf P, bukan huruf E kan? Nah, anak-anak nggak usah jadi double konsonan di sini, nggak usah jadi cheapest, P-nya jadi 2, gini nggak perlu ya, nanti salah kalau kayak gini. Yang betul P-nya 1, the cheapest, yang paling murah. Jadi seperti ini ya, tidak perlu double konsonan. Nah, yang kedua contohnya misalkan seperti ini, small, kecil. Jadi the smallest, yang paling kecil. Nah, di sini kan L-nya udah 2 nih. Gak usah jadi ditambahin lagi L-nya di sini jadi 3, nggak perlu ya. Jadi langsung aja the smallest ya. Setelah huruf akhirnya langsung ditambahkan EST. Tidak berlaku untuk yang double konsonan. Oke, sekarang aturan yang ketiga, yaitu jika adjektifnya berakhiran selain huruf E, masih selain huruf E, dan hanya satu silabel saat dilafalkan, maka ini memerlukan double konsonan untuk beberapa kata sifat ini. Contohnya big, besar. Kemudian jadi the biggest ya, yang paling besar. Nah, double konsonan kan berubah saat ke superlatif. Di sini kan G-nya 1, kemudian jadi 2 di sini. Jadi the biggest tuh. G-nya jadi 2 yang tadinya 1. Karena ini perlu double konsonan ya. Oke, contoh yang kedua, misalkan kan hot ya, panas. Dirubah ke superlatif yang paling panas. Jadi the hottest. Tuh lihat, jadi double konsonan kan, yang tadinya di sini T-nya 1 jadi 2 di sini. Aturan yang keempat yaitu jika adjektifnya 2 silabel dan tidak berakhiran huruf Y, maka langsung ditambahkan aja the most di depan adjektifnya. Contohnya misalkan polite tuh ya, lihat adjektifnya berakhiran Y bukan? Bukan kan? Kemudian ada 2 silabel polite. Nah, langsung saja ditambahkan the most polite saat dirubah ke superlatif. Sopan ini artinya. Kemudian the most polite, yang paling sopan, kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan clever ya, pintar. Yang paling pintar berarti the most clever. Aturan yang kelima yaitu jika adjektifnya berakhiran huruf Y dan 2 silabel, maka huruf Y-nya berubah menjadi IE, kemudian ditambahkan ST setelahnya. Jadi seperti ini, misalkan busy ya, sibuk. Kemudian dirubah ke superlatif yang paling sibuk, yang tersibuk, berarti jadi the busiest. Tuh, lihat deh anak-anak. Tadinya di sini Y-nya ada kan, kemudian di sini jadi hilang. Y-nya berubah jadi IE, kemudian ditambahkan ST. Contoh yang kedua, misalkan happy ya, bahagia. Kemudian saat dirubah ke superlatif, Y-nya berubah jadi apa? Iya, jadi IE ya. Jadi the happiest ya. Y-nya berubah jadi IE, kemudian ditambahkan ST setelahnya. Jadi artinya yang paling bahagia, yang terbahagia. Aturan yang keenam yaitu jika adjektifnya terdiri dari 3 silabel atau bahkan lebih, maka langsung saja ditambahkan the most di depan adjektifnya. Contohnya seperti ini, beautiful. Tuh lihat, ada 3 kan, beautiful. Tuh, kemudian langsung aja ditambahkan the most, jadi the most beautiful, yang paling cantik, yang tercantik, artinya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan expensive. Tuh ada 3 silabel kan. Nah, langsung ditambahkan the most di depannya, the most expensive, yang paling mahal, yang termahal. Aturan yang ketujuh yaitu irregular superlatif, yaitu bentuk perubahan yang tidak biasa ya.
Kalau pada 6 sebelumnya tadi, adjektifnya kan tinggal ditambahkan st atau est setelahnya kata sifat, atau ditaruh the most depannya sebelum kata sifat. Nah, pada irregular superlatif ini tidak seperti itu aturannya, tapi sangat beda jauh. Yuk kita simak sama-sama seperti apa perubahannya. Berikut ini adalah perubahan bentuk adjektif menjadi irregular superlatif. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada kata sifatnya bad ya, artinya buruk. Kalau misalkan dirubah ke superlatif jadinya the worst, yang terburuk. Kemudian di situ ada adjektif far, artinya jauh. Jauh di sini maknanya bisa dua hal, yaitu secara jarak yang jauh, dan yang kedua jarak lebih lanjut. Maksudnya extend itu perpanjangan ya, lebih lanjut. Nah, kemudian dirubah ke superlatif ada jadi the farthest, ada the furthest. Kemudian ada good, di situ artinya baik, bagus. Kemudian kalau ke superlatif jadinya the best, yang terbaik. Bentuk perubahan adjektif lainnya menjadi irregular superlatif itu masih sangat banyak ya. Jadi bukan hanya yang ada di dalam bagian ini. Anak-anak bisa mencarinya secara mandiri dengan googling ya. Nah, kalau misalkan untuk mengingatnya, untuk menghafalnya gimana? Gampang, tinggal anak-anak sering ketemu aja, baca teks berbahasa Inggris, kemudian bisa googling, searching sendiri. Nanti juga anak-anak bakalan familiar deh perubahan adjektif menjadi irregular superlatif lainnya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang degree of comparison part 2 tentang superlative sentence. Anak-anak ada kesulitan nggak buat memahami antara komparatif dengan superlatif? Nanti kalau yang masih pusing, masih bingung, tulis aja ya di kolom komen. Insya Allah nanti Miss Eva bantu jawab ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.